Tuaga, yo. Surat cintaku yang pertama membuat hatiku meronta seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Halo, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok, masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai distributor sebagai pelaku ekonomi. Nah, sebelum kalian tonton video saya ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini ya. Subscribe, jadikan channel ini channel terkece, terhits. Udah mirip nggak mata lintar? Oke, terhots ya. Terima kasih semuanya dan selamat menonton. Sekarang saya sudah berada di warehouse salah satu online shop terbesar di Asia Tenggara, yaitu Lazada. Nah, seperti kita lihat di sini adalah proses dari pemilihan packaging hingga pengiriman ke tempat kalian. Bagi kalian yang suka belanja online dan pasti salah satunya udah memesan di Lazada kan. Nah, barang-barang kalian ada di salah satu di tempat di sini. Nah, kan kalian pasti penasaran kan gimana sih proses dari pemilihan packaging hingga pengiriman ke tempat kalian? Saya juga penasaran, maka jangan kemana-mana, tetap ikutin saya. Proses pertama tentunya dimulai dari membuka aplikasi atau website dan memesan barang yang Anda inginkan. Setelah itu, maka Anda masuk ke bagian verifikasi dan memilih jenis pembayaran, apakah melalui transfer ATM atau bayar di tempat yang sering disebut COD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa order yang dilakukan real dan bukan iseng-iseng. Setelah melakukan verifikasi, maka pesanan Anda akan masuk sistem Lazada yang ada di warehouse Lazada ini. Ada dua jenis pesanan yang ada. Jika memesan dari marketplace yang terdaftar di Lazada, maka pesanan yang akan masuk ke pemilik marketplace tersebut. Namun, jika memilih barang yang dijual langsung oleh Lazada, maka pesanan akan langsung masuk ke warehouse. Setelah masuk sistem, maka warehouse manajemen sistem akan memproses pesanan Anda dan memberikannya ke bagian picker untuk mengambil barang yang sudah dipilih. Uniknya, saat ini proses pemilihan barang dilakukan secara otomatis. Petugas picker sudah menggunakan alat sejenis smartphone yang memudahkan. Dengan alat ini, maka hanya perlu menuliskan kode yang diinginkan dan alat akan memberikan jawaban tempat barang berada. Ini juga mempersingkat waktu logistik di warehouse. Selanjutnya, setelah barang dipilih, maka akan dimasukkan ke outbound station. Nah, di outbound station inilah packing barang pesanan Anda dilakukan. Packing selesai, artinya proses logistik sebentar lagi akan selesai. Karena proses selanjutnya adalah pemisahan barang berdasarkan lokasi pengiriman. Pertama akan dipisah sesuai provinsi, kemudian kabupaten, lalu kecamatan. Setelah semua sesuai dengan daerahnya, maka tinggal proses akhir. Prosesnya adalah memasukkan barang ke truk pengiriman untuk diberikan ke jasa pengiriman seperti Lazada Express atau CNE hingga Tiki sesuai dengan pilihan Anda. Dengan berakhirnya proses ini, maka barang pesanan Anda hanya perlu menunggu diantarkan oleh jasa kurir yang telah dipilih. Oke, halo semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Nah, tadi kalian sudah melihat video singkat mengenai kegiatan distribusi ya. Berarti kalian sudah tahu video ini akan berbicara mengenai apa ya. Video ini akan berbicara mengenai distribusi sebagai kegiatan ekonomi, ya kan? Ini masih lanjutan dari video sebelumnya, di mana dalam video sebelumnya itu mengenai produksi sebagai kegiatan ekonomi ya. Ini masih dalam rangkuman bab mengenai pelajaran peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, di mana kali ini peran pelakunya adalah seorang distributor, ya kan? Nah, oke. Sebelum kalian tonton video saya ini, seperti biasa, di like, di komen, di share, di subscribe ya. Di share, jangan di share dulu, geng. Belum ditonton ya, di subscribe aja dulu ya kan. Oke. Nah, mari kita lanjut cek, ya kan. Nah, kalau kalian di gambarnya ini kan udah kelihatan nih gambarnya. Di sini ada barang, entah beras, entah tepung, entah apa ini kan. Nah, ini ada angkut. Ini mau didistribusikan nih, didistribusikan. Pokoknya ini mau didistribusikan. Nah, kepada siapa? Ya, kepada masyarakat, tetapi ada distributornya nanti kan gitu, entah agen, entah pedagang kecil, entah siapa gitu. Nah, jadi
bukan langsung dari sini langsung sampai ke rumah Rian Boltok, tidak geng ya. Oke, jadi ada nanti perantara-perantaranya. Nah, siapa itu? Mari kita lihat cek, ya kan? Nah, distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Pengertian distribusi, oh gampang sekali. Distribusi adalah mengantar barang, selesai ya kan gitu. Ya bisa jadi ya kan. Nah, distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Yes, that's right. Yang sering kita sebut dengan perantara ya kan, seperti Bang Gojek ya kan, Abang Grab ya kan, si Cepat ya kan gitu dia. Nah, si Kilat apalagi, nah, ya kan, ya gitulah kira-kira ya geng. JNE ya kan, hop, cicit. Nah, bukan endorse ya ini ya. Oke, itu dia, kira-kira seperti itulah dia ya. Itulah pengertian distribusi. Berarti kan udah mulai bisa kita cernakan, oh distribusi adalah perantara yang menyampaikan barang atau jasa agar sampai ke rumah kita gitu. Nah, kan nggak bisa dia langsung teng hilang sulap. Nah, nggak bisa gitu geng ya kan. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, pihak-pihak dalam distribusi siapa saja? Yang pertama adalah agen, yaitu merupakan perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Nah, itu dia kalau agen. Kemudian ada maklar, yaitu merupakan perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Wow, berbahaya juga nih. Maklar memperoleh kurtasi ya atas jasa tersebut. Ya, kurtasi namanya. Kemudian komisioner, yaitu merupakan perantara pemasaran seperti maklar yang menguasai atau memiliki barangnya. Kemudian importir, dari namanya udah tahu importir, mengimpor, yaitu badan atau perusahaan ya kan yang membeli barang-barang yang dihasilkan oleh produsen luar negeri lalu menjualnya di dalam negeri. Selanjutnya ada eksportir, yaitu kebalikannya badan atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri lalu dijualnya ke luar negeri. Nah, masih ada lagi geng ya kan. Kemudian yang selanjutnya adalah pedagang besar atau grosir. Nah, ini sering kita sebut, beli dulu, beli apa? Beli kecap di mana? Di grosir depan ya kan. Nah, beli dulu, beli apa? Beli saus di mana? Grosir depan. Beli apa? Beli beras di mana? Di grosir depan ya kan gitu. Pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Nah, itu dia. Ya kan? Kemudian pedagang eceran. Nah, kita sering bilangnya warung-warung ya kan. Belikan dulu apa, beli Ajinomoto di mana, di warung katanya gitu. Nah, merupakan pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar kemudian menjualnya secara eceran kepada konsumen. Nah, itu dia. Cus, lanjut. Oke. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi adalah yang pertama adalah produk. Nah, produk itu berarti barangnya gitu loh. Nah, produk berkaitan dengan objek fisik yang dihasilkan oleh perusahaan. Yes, that's right. Terkadang kita ketika melihat kita mau suatu barang kan kita dulu produknya apa gitu. Bagaimana bentuknya kan gitu. Menarik enggak gitu. Baru kita mulai masuk ke dalam isinya kan gitu dia. Covernya kita lihat kan pertama sekali produk itu. Nah, faktor yang perlu dipertimbangkan seperti nilai barang, besar dan berat barang, ketahanan barang, dan keleluasaan nilai produk. Sama seperti misalkan di tengah pandemi saat ini kita sangat membutuhkan sekali namanya laptop kan, untuk Zoom, untuk Google Meet, atau untuk jadi YouTuber geng ya kan. Atau seperti saya misalkan untuk membuat PowerPoint, untuk buat video pembelajaran. Nah, pasti saya akan berpikir cari laptop yang ringan lah, yang kemudian RAM-nya bisa memadai untuk rendering video, kemudian yang kecepatan tadi RAM sudah ya, memorinya besar kan gitu kan, tapi ringan gitu, ini bisa dibawa-bawa gitu, kalau jatuh pun ya nggak pecah, cuman sobek dikit ya kan. Nah, kemudian bagaimana ketahanan barang tersebut kan gitu dia. Itu pasti kita memikir seperti itu ya. Itu mempengaruhi distribusi. Artinya kalau kita mengirim barang misalkan kan, semakin berat barangnya kan ada tuh yang ditimbang pakai ukuran tuh. Ditimbang tuh kalau berat harganya sekian puluh ribu. Kemudian jaraknya lagi kan gitu. Nah, ini masih produk ya. Nah, kalau berat barangnya biasanya lebih mahal biaya ongkirnya. Nah, itu dia. Kita lanjut. Kemudian pasar. Nah, pasar juga mempengaruhi yang namanya distribusi. Ya, saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen. Yeah, that's right. Nah, beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Iya, betul sekali. Jadi
seorang produsen juga ketika dia mau mendistribusikan barangnya melalui distributor, dia juga akan melihat jumlah barang apa yang berapa banyak jumlah barang yang sering terjual, barang apa yang paling sering dibeli konsumen. Kemudian untuk letak geografis juga, untuk kota Pekanbaru dengan kota yang panas, ya kan, dengan kota Bogor, kota hujan, pasti produk yang dijual juga berbeda, ada beberapa produk yang berbeda gitu. Nah, ya kan, misalkan kayak di Pekanbaru ini ya hampir semua mungkin memakai yang namanya AC karena panas gitu ya kan. Rumah kontrakan aja kontrakan 3x3 ya, 3x4, nah, udah kayak pas foto ya. Nah itu udah pakai AC saking panasnya kota Pekanbaru gitu. Mungkin kalau kalian jual jaket di sini ya nggak laku gitu, ya kan. Nah mungkin kalau di kota hujan itu sangat laku, dan di kota dingin atau kota dingin kayak Brastagi atau Bogor, saya rasa ya tidak seluruh masyarakatnya mungkin memerlukan menggunakan AC gitu ya. Nah kayak saya aja dulu waktu masih ngekos harus pakai AC karena saking panasnya kota Pekanbaru, geng. Ya nggak tahan kita keringatan tidur kan gitu contohnya. Nggak perlu pakai jaket di Pekanbaru ini, ya kan, kecuali kita naik motor ya kan. Nggak perlu pakai jaket, geng. Kalau pakai mobil kita bila perlu kita pakai celana pendek, pakai kaos gini ya kan. Nah biar nggak kepanasan. Itu dia, karena dalam mobil pun panas, saking panasnya kota Pekanbaru gitu ya. Jadi itu mempengaruhi juga ya jumlah produknya nantinya, letak geografis, jumlah pembeli, jumlah pesanan, kebiasaan dalam pembelian itu juga mempengaruhi sekali. Nah, makanya itu pasar, segmen pasar. Ya, mari kita lanjut. Oke. Tumben nih, saya bilang panas sekali tiba-tiba mau mendung nih Pekanbaru, mau hujan. Nah perantara ya kan, si cepat ini geng. Nah ini bukan endorse ya kan. Nah ini si cepat ya kan, ada Abang Gojek, ada Abang Grab, ada JNE, ada Tiki. Nah ya kan, nah ini kebetulan saya dapat fotonya seperti ini karena dia hormat gini kan. Oh berarti ini orang Indonesia nih, merah putih si cepat ya kan. Nah ini ada si cepat. Nah yang perlu diperhatikan seperti pelayanan. Yes, kalau pelayanannya nggak bagus, aduh gawat lah, konsumen akan komplain nanti. Aduh nggak usah pakai dia lagi lah gitu ya kan. Distributor juga akan berpikir, loh kenapa rating yang ini kok rendah untuk pengantaran untuk pengantaran pakai agent yang ini kok, perantara yang ini kok rendah ratingnya. Nah sikap perantara terhadap penjualan produsen, nah keuangan perantara ya, volume penjual dan ongkos pelayanan penyaluran barang ya. Nah jadi ini dari pihak perantaranya harus perlu diperhatikan yang ini gitu. Jadi sikapnya bagaimana, sikap perantara terhadap penjualan produsen, keuangan perantaranya, karena ada yang COD ya kan. Nah, kemudian volume penjualan, artinya volume penjualan itu maksudnya berapa banyak yang dijual, kemudian ongkos penyaluran barangnya. Ya, jadi produsen juga akan melihat ongkos mana yang distributor mana yang ongkosnya lebih murah gitu kan, tapi pelayanannya bagus gitu ya kan. Ya si cepat ya kan, itu dia namanya si cepat. Oke, bukan endorse geng, ingat tuh. Oke, nah yang berikutnya produsen. Nah produsen ya kan? Nampak kali medannya geng, produsen ya kan. Nah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dari segi produsen antara lain pendanaan, pengalaman dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran dan pelayanan yang diberikan. Nah jadi itulah tadi yang mempengaruhi distribusi, ada produk, perantara, produsen ya kan. Nah itu dia. Lanjut. Kemudian mata rantai distribusi. Nah ini yang terakhir ya geng. Jadi kalau untuk distribusi ini tidak begitu banyak subbabnya ya, maksudnya tidak begitu banyak pembahasan karena kita sudah tahu distribusi berarti kegiatan yang menyalurkan barang, pelakunya distributor ya kan. Nah kalian sudah tahu kan ada beberapa banyak distributor yang menyalurkan barang sampai ke rumah kita, ke tujuan kita. Nah seperti yang saya katakan tadi, satu persatu itu dia. Nah kemudian mata rantainya bagaimana? Jadi ada yang sangat panjang, ada yang sangat singkat. Nah itu dia. Nah sangat pendek nih atau langsung, yaitu dari produsen langsung dia kepada konsumen akhir. Nah langsung sampai ya kan. Nah dari produsen langsung ke konsumen akhir. Ada yang langsung sangat cepat, ada yang pendek, yaitu dari produsen kemudian ke pengecer lalu masuk ke konsumen akhir. Konsumen akhirnya yang menggunakan ya. Nah itu yang B, yang C agak pendek, memang gitu ditulis di buku geng. Produsen, grosir, kemudian pengecer, lalu konsumen akhir. Nah ini dia ya. Kemudian yang panjang, produsen ke agent, ke sub agent, ke grosir,
ke pengecer, ke konsumen akhir. Nah, ya kan? Biasanya ini kayak beras kan. Beras itu biasanya lama tuh dari produsen ke agen, dan dari agen ke grosir, ke baru sampai ke kita. Nah, itu dia. Oke. Kemudian sangat panjang, produsen ke agen tunggal, ke agen, ke subagen, ke grosir, ke pengecer, lalu sampai konsumen akhirnya. Nah, jadi inilah mata rantai kegiatan distribusi ya, dari sangat pendek atau langsung sampai ke sangat panjang. Oke. Nah, tadi bisa lihat sendiri. Oke. Nah, terima kasih ya teman-teman semua. Video pembelajaran mengenai distribusi sebagai kegiatan ekonomi sudah berakhir. Ya, kita akan lanjut kepada konsumsi sebagai kegiatan ekonomi ya, di mana pelaku ekonominya adalah seorang konsumen. Nah, oke, terima kasih semuanya. Di like, di komen, di share, di subscribe channel ini ya, dukung terus ya geng channel ini agar bisa ganti mouse. Bukan ya geng. Ya. Jadi tetap semangat kalian, karena saya membuatnya video ini juga tetap semangat ya, walaupun capek buat PowerPoint-nya, berpikir lagi gitu ya. Nah, kalau salah kena maki-maki ya kan sama netizen gitu ya kan. Oke, terima kasih semuanya ya. Salam sehat, salam balance, salam equilibrium ya. 3, 2, 1 go, close the door. Bye bye. Boom.